Oke, ini dari kalau sedang steaming, misal lompat selain dengan timer apa boleh dengan hitungan? Boleh. Sampai 10 dia belum 10 biasanya sudah stop. Apa boleh, Bu? Boleh. Gini, Bu, kalau saya biasanya mending anak itu suruh konsisten. Kalau kurang dari 10 juga nggak bagus. Jadi nanti kita mau melakukan apa yang mestinya harus dilakukan agak panjang, dia terbiasa nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jadi umpamanya belum 10, oh masih kurang 3, ayo lagi 3 lagi. Jadi biarkan dia tahu bahwa apa yang sudah kita sepakati itu lebih bagus diikuti oleh kita dan oleh anak gitu. Untuk Sienna sering gigit rambut. Apakah itu termasuk gerakan steaming booming V? Itu saya selain gigit rambut, apakah anak ini suka menggigit yang lain-lainnya? Kalau dia suka menggigit yang lainnya, berarti dia itu mulutnya itu hipo. Dia semua pengennya dimasukin gitu ya. Jadi kalau ibu mau apakah dia gigit rambutnya itu terus-menerus, continuous, kalau dia terus-menerus, dengan cara ini ibu bisa ngomong, oke, 10 menit, mungkin dalam 10 menit tidak gigit rambut. Jadi ibu memang tungguin dia dalam 10 menit itu untuk tidak menggigit rambut. Kalau 10 menit terlalu lama, mungkin bisa dibuat 2-3 menit. Yang mudah dulu buat dia, oke 2 menit. Bagi dia 2 menit nggak menggigit rambut itu gampang. Oh oke. Jadi targetnya kita dengan cara ini akhirnya mungkin ada acara yang lain ya Bu ya. Ibu bisa ngomong dengan Sienna bahwa kalau ini dia sudah tahu kalau timernya itu ada, dia tidak akan menggigit rambut. Mungkin itu malah bisa jadi 30 menit atau 1 jam. Gitu. Nah, itu akhirnya ini bisa membuat dia mengendalikan keinginannya untuk menggigit rambut. Jadi kalau ditungguin, begitu dia anaknya pengen menggigit rambut, ibu ingatkan lagi perjanjian kita. Gitu. Jadi berapa lama waktu yang cocok untuk anak-anak itu adalah dia sebenarnya bisa, namanya 5 menit. 5 menit dia udah bisa, Bu, kalau nggak gigit rambut. Oke, saya tambahin 70%. Jadi aku tambahin kira-kira 70% dari 5 menit. Mau ditambahin 1 atau 2 lah monggo. Nah, jadi 7 atau 6. Nah, dari itu Ibu pastikan anak mengikuti setiap arahan Ibu 6 menit ya 6 menit. Dijaga sungguh-sungguh dijaga waktu itu, Bu. Karena kita mau make sure anak itu mengerti perjanjian ini. Setelah mengerti, kita bisa pakai di tempat lain. Itu ceritanya seperti itu. Kalau gigit rambut steaming atau enggaknya, steaming itu intinya begini, membuat anak memerlukan gerakan itu untuk menenangkan menenangkan stresnya dia. Jadi kalau kita mau ngomong steaming enggaknya itu ya, kalau itu dilakukan terus-menerus, nah atau bisakah itu diberikan yang calming yang lain seperti kemarin saya ajarkan brushing itu. Brushing itu juga membuat anak-anak tenang. Nah, apabila dengan brushing itu membuat gigit rambutnya itu berkurang, berarti itu memang steaming biasanya. Matthew, oke dari Bu Lisbeth. Matthew suka pukul-pukul pelipis matanya all the time. Oke. Enggak, saya mau mencoba untuk dia mungkin 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Ya, mencoba dia 60 detik, oke, kamu bagus, kamu enggak pukul-pukul. Nah, ini kalau
saya ini kan mengajarkan untuk mengontrol dari luar. Dari luar apa yang terjadi, yang kita lihat secara simptomatis atau terlihat anak itu seperti itu gitu ya. Jadi di sini kalau umpamanya perlu dicari dulu kenapa dia pukul-pukul pelipis matanya. Nah, di sini kita bisa mungkin cek dengan biomedis apa yang terjadi dengan ini. Saya yang dari luar itu mencoba membantu mengontrol apapun yang terjadi dan kelihatan negatif oleh kita. Ya, boleh dengan timer, boleh dengan hitungan, atau boleh dengan nyanyian. Tetapi yang pasti anak harus tahu. Jadi kalau kita mau memberitahu anak ini untuk supaya tidak pukul-pukul pelipis matanya, loh, kan kita 1 sampai 10, mungkin 5 dulu, 1, 2, dia sudah pengen mau mukul lagi ya, kita tahan. Bilang, lu belum 5. Nah, jadi tahu dia harus bertahan sampai 5. Mungkin gerakan tangan kita dikeluarin. 1, 2. Dia mau mukul, kita pegang sambil kita katakan, loh, kurang 3 ya. Kurang 3. Dia melihat itu seperti, maaf saya kasih, tadi 5, 1, 2, oke dia mau pukul pelipisnya lagi, kita pegang, masih 3, tunggu ya, kan kita akan tahu tingkat desperate-nya seperti apa. Kalau anaknya itu benar-benar sudah, kepingin ini, kita bisa cepat loh, 3, 4, 5. Oke, tapi kalau anaknya masih bisa ditunda, oke kita sampai 5. Mungkin dia ngomongnya 5 atau 10 ya. Jadi kita lihat tingkat keparahan anak. Kalau mamanya anaknya parah ya udah 5 dulu. Jadi yang penting kita berhasil dulu. Jangan sampai awal-awal kita sudah nggak berhasil. Ya, jadi itu yang perlu kita pastikan. Jadi nggak perlu, harus pertama kali 10, nggak perlu. Yang penting itu sukses dulu di awal. Ya, sampai 10, mau sampai 5 oke, mau pakai timer juga oke. Madura juga hadir, terima kasih. Untuk mamanya Jojo, oke, baru masuk karena ada tamu, iya. Jadwal ini Bu, Ibu Mamuju, dari Mamuju itu jadwal yang ini Bu. Ibu tadi masuknya enggak Bu, Ibu lihat di sini, saya akan berikan lagi untuk jadwal itu seperti apa sih. Bentar ya. Nah, kalau jadwal itu ini seperti ini Bu. Itu jadwal kegiatan anak setiap hari. Nah, di sana diseling-selingi, kayak ini saya kan contohnya meronce tadi kegiatan yang paling tidak disuka. Bukan tidak disuka ya biasa-biasa saja. Jadi saya pakai meronce ini untuk saya masukin satu hari ini 3 kali belajar mengerti konsep berhenti. Nah, gitu. Berhenti dengan di tengah-tengah kegiatan. Oke. Kayaknya nggak usah ini deh. Ini terlalu banyak. Oke. Untuk Bu Fatia, Aska Koirunisa. Maaf, aktivitas tersebut kira-kira bagaimana pendampingan orang tuanya full atau soalnya orang tua juga harus bersih-bersih. Enggak, Bu. Pada waktu di sini seperti meronce ini ya, pada waktu meronce itu Ibu memang harus bisa lakukan full dengan dia. Tapi kan itu cuma sebentar, Bu. Enggak lama-lama. Jadi kalau Ibu mungkin pertama kasihkan 3 kali lah. 3 kali meronce dengan 3 kali dia berhenti.
bisa dihentikan. Oke, Bu Lilianti, suara saya hilang. Iya, saya ini mungkin maka dari itu videonya saya matikan supaya nggak berat loadnya. Jadi suara saya bisa terlihat jelas. Beberapa permainan yang tidak disukai anak justru cenderung berhenti atau tidak mau mainan sebelum timer selesai. Bagaimana? Nah, Ibu cari jangan yang tidak disukai anak. Disukai, tapi levelnya nggak terlalu, gitu Bu. Jadi kita pastikan timernya kalau belum selesai ya jangan buat terlalu panjang waktunya, gitu loh. Jadi kita lebih bagus kita mengikuti yang kita putuskan pada awalnya mau berapa menit. Ibu mau 1 menit, 2 menit, berapa detik, ya nggak apa-apa. Tapi itu enaknya sesuatu yang aktivitas dihentikan oleh timer yang begitu cepat karena anak mungkin nggak terlalu suka. Tapi kalau saya lebih carilah permainan yang disukai anak. Dia mau main loh. Tapi kalau diminta juga nggak apa-apa. Pastikan sampai timer selesai. Karena nanti kita mau menggunakan timer untuk seperti Ibu tadi yang yang suka pukul-pukul kepala. Nah, itu kan harus sampai selesai. Kalau enggak, dia sebelum timer selesai dia mukul kepala lagi. Oke. Untuk Bu Freya, oke. Sinyalnya lagi down ya. Nggak tahu hari ini saya juga sinyal di tempat saya kurang bagus. Oke, saya turut bersyukur untuk Bu Alfa Jeremia Sianturi, anaknya sekarang sudah pintar, nggak ada pakai nangis-nangis lagi. Nah, kita turut bersyukur untuk Bu Alfa. Yang dulu masih pembentukan awal-awalnya ya susah diingatkan dan tidak tahu batasan karena kadang sama suami suka beda pendapat karena suami tidak tegaan. Lalu saya jelaskan sama suami dan abangnya. Saya minta kerjasama, akhirnya seruman mau kerjasama dan puji Tuhan anak saya sudah bagus dalam aspek apapun termasuk nonton. Jika sudah waktunya selesai, saya bilang, ya tolong matikan TV-nya. Nak sudah selesai nontonnya karena TV-nya sudah panas. Nah, ini mungkin dari Bu Alfa, mamanya Ciace ya, Cia, itu bisa jadi saksi yang bisa kita tanya. Nah, nanti mungkin Bu Alfa next bisa ya untuk kita sharing-sharing gimana sampai anaknya jadi bagus ya, dengan seluruh rumah harus bekerja sama, nggak bisa salah satu support, salah satu yang ngerem, satu ngegas, satu ngerem, nah, akhirnya nggak jadi semua. Oke, jadi saya nanti bisa kalau Bu Alfa bisa memberikan kalau oke untuk kita minta sharing. Nah, ini sesuatu yang sangat besar. Karena kalau saya ada seorang ibu yang sharing dan dia bisa sudah sukses untuk membuat itu untuk anak-anaknya. Anda pasti juga akan bisa sukses melakukan itu. Anak saya lagi ambil remote lalu matikan TV. Nah, nantinya Anda akan hidup enak. Udah nggak usah terus ada orang tua saya pasti harus berebut remote mungkin. Jadi ini sekarang pakai jadwal. Nah, seperti bermain sepeda, belajar, menonton, semua sudah ada jadwalnya. Nah,
Oke, Bu Alfa, kalau Ibu bersedia, tolong tinggalkan nomor HP supaya kita bisa menghubungi Ibu, bisa sharing di next hari Sabtu. Oke, untuk Mama Jojo, Bu Lilianti sangat menyesal nih nggak bisa lihat videonya, cuma dengar suara aja ya. Mendung di Samarinda. Nanti saya akan ada sesi pengulangan yang bisa dilakukan oleh staf saya, nggak usah saya. Jadi mungkin yang ada yang kurang jelas bisa dilihat lagi. Oke. Di Tangerang juga mau hujan. Wah, berarti ini di mana-mana sedang mau hujan. Dari Bu Sumiasih. Bu, apakah permainan seperti meronce, Lego ada batasan usia? Karena Paul sepertinya kurang minat, Paul umur 8 tahun. Gini Bu, kalau kurang minat itu bisa terlalu sulit, bisa terlalu mudah. Kalau itu bagi dia sudah bisa, kita cari tantangan yang lebih yang lain. Ya. Kenapa kita bermain Lego sih? Kenapa kita meronce? Kita harus tahu meronce itu supaya kita melatih jari-jari tangan kita, hand and eye coordination, koordinasi mata dan tangan. Yang kita nanti banyak lakukan pada waktu kita menulis, menyalin, nah itu semua. Nah ini cuman kayak latihan.